Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, hari ini aku akan mereview satu novel yang udah aku baca ya. Jadi setelah kemarin menengok-nengok koleksi novel buku atau buku-buku aku, nah sekarang aku akan mereview yaitu That Summer Breeze karya Onizuka. Nah, di sini ada blurnya, aku coba bacain. Sejak Rena memutuskan sekolah di Amerika, Ares dan Orion tidak tahu lagi kabar gadis berkepang dua itu. Ia menghilang begitu saja tanpa kabar. Padahal sudah berjanji bertemu lagi untuk membuka surat permohonan yang mereka buat 10 tahun yang lalu. Ares menganggap Rena sudah mengkhianati janjinya. Ia tidak mempercayai gadis itu lagi, dan Ares tidak ingin mencari tahu keberadaan Rena, apalagi menunggunya. Hanya Orion yang masih semangat menanti kedatangan Rena. Dan Rena ternyata tidak lupa akan janjinya. Rena juga tidak sabar untuk bertemu dengan seseorang yang sangat dirindukannya. Ending dari novel ini sangat menunjukkan banget ya. Jadi aku akan membahas mulai dari prolognya. Nah, prolognya itu penulis menceritakan bagaimana kisah tiga sahabat ini dalam membuat sebuah permohonan lalu mereka mengirimkannya. Tapi ternyata sayangnya Rena pergi ke Amerika. Itu membuat Ares patah hati dan menganggap Rena sudah mengingkari janjinya. Tapi lambat laun setelah bertahun-tahun ya seperti itu, Rena datang menghampiri Orion dan Ares. Dan ternyata ekspektasi Rena itu ingin membuat si Ares ini terkejut ya dengan kedatangan Rena, tapi ternyata si Ares tidak terkejut, yang terkejut malah Orion gitu. Dan ternyata endingnya sangat mengharukan, dan yang aku paling suka adalah pertama karakternya. Karakternya ini penulis sangat detail banget menceritakan seperti apa karakter Ares, seperti apa karakter Orion, Rena, dan Camille tokoh-tokoh lainnya. Detail banget caranya, dan di bab 1 aja tuh bikin orang ketagihan untuk membacanya. Terus yang kedua itu latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu nggak terlalu detail, tapi betul-betul langsung ke intinya. Maksudnya dia menceritakan latar belakangnya itu ini loh latarnya, sini loh. Terus yang ketiga, gaya bahasanya nggak bertele-tele, enak banget dibaca dan bikin ketagihan untuk membaca. Setiap lembar demi lembar itu membuat penasaran gitu, dari bab per babnya, lembar per lembarnya. Coba deh kalau misalkan kalian jalan-jalan ke Gramedia dan nemu buku ini, silakan beli. Dan untuk memuaskan rasa penasaran kalian, endingnya sangat mengharukan dan di luar ekspektasi yang kita kira. Dan di balik tokoh Ares dan Orion ini, meskipun mereka kembar, mereka yang punya perbedaan yang sangat signifikan ya. Dan mereka itu mempunyai karakter, bahkan kamarnya aja itu penulis detail banget menceritakan gitu. Si Ares ini yang sangat introvert, dengan susunan kamarnya, desain kamarnya itu banyak poster-poster, terus banyak banget CD-CD, dan mungkin kesannya berantakan ya. Nah, berbeda dengan Orion yang kamarnya tuh bersih, rapi, penuh buku-buku dan segala macam. Dan karakter dari Ares ini ya tadi introvert, cuek, terus nggak mempedulikan sekitar, dan amburadul, orak-orakan dan sebagainya macam. Sedangkan Orion yang kesannya sempurna baik di bidang akademis, bidang olahraga, dan semuanya. Tapi ternyata di balik kelebihan Orion ini, Orion nggak bisa bela diri, berbeda dengan si Ares yang jago bela diri gitu. Yang bikin aku suka juga itu gaya bahasanya. Kadang penulis membuat membuat novel dengan diksi-diksi yang mungkin terlalu tinggi ya mungkin. Dan di novel ini, di Summer Breeze ini, si penulis mendetailkan gaya bahasanya itu gak bertele-tele dan langsung ke the point, langsung menceritakan bagaimana ini loh kondisinya seperti ini loh latarnya seperti ini loh karakternya seperti ini. Oke, sekian itu aja review dari aku tentang novel That Summer Breeze by Onizuka. Nah, di video selanjutnya aku akan
review kembali novel yang lainnya. Oke, jangan lupa subscribe dan see you next time. Bye.